Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di praktikum terakhir daripada Internet of Things. Di sini kita melanjutkan kembali scripting Python untuk Telegram bot. Tapi fokus kita hari ini adalah scheduled message atau pesan yang terjadwal. Biasanya cocok untuk digunakan untuk kondisi yang dia monitoring rutin. 5 menit sekali, 10 menit sekali, 1 hari sekali, 1 bulan sekali. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan IoT bot. Nah, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan Python 3 Anywhere. Cuma nanti kalian wajib join atau memasukkan kode Maulana, nama saya, ke teacher, agar saya bisa mengakses kode kalian untuk memastikan kode kalian benar atau tidak, sekaligus menjadi penilaiannya. Ya. Nah, di sini kita buat file baru lagi di Python Anywhere-nya. Namanya adalah Telegram Schedule. Di sini saya sudah ada contohnya untuk Telegram Schedule. Sama seperti sebelumnya, cuma bedanya saya menambahkan 2 fungsi CPU persen, ya, dan kode sebelumnya seperti start dihilangkan. Tapi di sini saya kasih start aja memang. Ini kode beberapa saya bikin komentar agar tidak dieksekusi ketika berjalan. Ya, ini di copy semuanya. Bisa kalian modifikasi seperti biasa. Kita hapus baris kode ini karena tidak kita pakai. Yang dev memory ini kita hapus, yang start tadi kita hapus. Yang ini ya, bagian ininya ya. Ini jangan dihapus kalau yang ini. Intinya start itu kita biarkan awalnya. Ya, start mana start tadi ini. Start kita ganti pakai ini. Start. Jadi yang di bagian ini dihapus, ganti dengan yang di scripting. Memory usage kita hapus, echo-nya kita hapus, dispatcher-nya yang di bawah start kita hapus. Karena kita ingin scheduling atau pesan terjadwal. Hasil akhirnya akan seperti ini. Startnya masih kosong, mainnya ada yang kosong, ini juga ada yang kosong. Ini tidak boleh dihapus updater karena memang dipakai. Kemudian kita cari chat ID kita dulu di Telegramnya. Nah, karena mungkin kita nggak tahu ya chat ID kita apa, kita bisa tanya user info bot. Ini tolong jangan dipakai untuk spam saya agar tidak saya blok. Kalian tinggal ketik start saja, nanti dia akan menyebutkan ID nama kalian. Dan tolong ID saya jangan dipakai. Ya. Nanti spam saya lagi. Pakai ID kalian. Ya, taruh di ID sini. Di modulnya, dikopikan ID-nya. Ya. Pastekan di kodenya, bebas di mana, tapi saya letakkan di atas start karena dia variabel global. Variabel global. Kalau sudah kita masukkan fungsi ini ke start, nanti dia akan mereturn atau mengirimkan pesan selamat datang. Ya. Ini kodenya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bikin install PS util di base console. Jadi kalian buka tab baru. Ya, buka tab baru. Blank new tab. Kalian buka base-nya tadi. Pastikan PS util terinstall. Pip3 install user PS util. Jangan sampai salah ketik. Ya, dia sudah terinstall. Kita import logging PS utilnya, kita import ya PS utilnya agar terpakai PS utilnya.
Berikutnya kita bikin fungsi baru. Hati-hati dengan indent atau lebih tepatnya 4 spasi. Ini harus 4 spasi ya di kodenya ya. Ini 4 spasi. Mana devnya tadi? Dev CPU. Ini dia. Ya, 1 ya boleh 1, 2, 3, 4. 4 spasi. Harus 4 spasi kalau Python. Tidak boleh lebih. Harus 4 spasi. Tapi kalau tabnya sudah sama kayak 4 spasi tidak masalah. Tapi lebih baik spasi manual 4 kali. Ya. Setelah itu, setelah bikin devnya, kita bikin yang namanya job queue di bawah dispatcher. Di kodenya ini dia. Di bawah dispatcher kita punya Jackie job queue. Ini dia. Oh maaf, ini ya. Sebelum dispatcher. Ya. Setelah dispatcher sama dengan sebelum dispatcher variate handler. Kalau sudah kita tambahkan ini, kita bisa mulai bikin penjadwalan. Ada jiki job queue run once. Jalankan sekali setelah 10 detik. Ya. Ini 10 detik. Ada time, ini nanti akan dipakai di sini. Ya. Run daily berarti per hari dan ada repeating. Jadi milih jalankan sekali secara otomatis. Milih per hari, sebenarnya per minggu ada tapi terlalu lama kalau nunggu. Per bulan juga ada. Kemudian ada repeating, pakainya interval waktu 10 detik sekali. Detik, second. Di sini kita coba yang run once. Ya, run once. Kita buka kalau run once, berarti kita harus tutup. Yang bawahnya kita save. Kita ke base-nya tadi. Python 3 Telegram bot schedule.py. Kita cek telegramnya. Terus di run. Tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di situ saya ngitungnya kelambatan. Di sini sudah muncul CPU-nya. Dan dia hanya berjalan sekali. Hanya berjalan sekali. Setelah itu dia sukses, selesai. Ya. Kalau kita pingin per hari apa ini bisa dipakai, cuma saya tidak rekomendasi karena yaitu harus nunggu harinya. Ya. Kita bisa merujuk ke ininya. Hari Senin, Selasa, Rabu ada penomorannya ini. Berarti kalau 0 sampai 6 dikasih berarti 1 minggu. Kalau nomornya individual 1, 2, 3 berarti Selasa, Rabu, Kamis, ya. Kita bisa milih tanggalnya, harinya. Kemudian milih jamnya, ini sudah ada formatnya, tinggal mau jam berapa. Ini kan jam 10 pagi. Kalau kita pakai seperti ini 01, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 00, 000, berarti dijalankan setiap hari, setiap jam 10 pagi. Tapi kita tidak bisa coba karena yaitu masa menunggu harinya. Berikutnya adalah interval, berarti per 10 detik. Kita kembali ke ininya, kita close, kita buka yang interval, save. Berarti dia akan berjalan setiap 10 detik. Kita panggil ke telegramnya dulu. 1, 2, 3, ke eksekusi. Di base-nya sudah jalan, kita tinggal menunggu saja setiap 10 detik. Satu udah keluar, 2. Ya ini sudah keluar di sininya, triggernya. Next run-nya dia sudah keluar. Jadi dia akan nge-spam setiap 10 detik. Tapi jangan dilakukan ke orang lain ya. Lakukan ke diri sendiri. Jangan melukai hati orang lain.
Jangan jadikan botmu melukai orang lain. Ya. Oke, kalau sudah di Ctrl C, di saya sudah di spam berapa kali ini? 1, 2, 3, 4 kali. Ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita pencet start nanti dia akan muncul seperti ini. Selesai. Oke. Yang kedua memang agak cukup panjang karena ada banyak cara untuk melakukan scheduling. Mulai dari sekali, per hari, per minggu, per bulan itu bisa dilakukan. Dan yang paling penting adalah yang interval. Biasanya yang interval yang dipakai karena kita ingin monitoring, pakainya adalah interval. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.